Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di bab matriks, di mana video ini merupakan video bagian terakhir, yaitu bagian yang ketujuh. Kita akan sama-sama membahas tentang inverse matriks. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menentukan inverse dari matriks. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami sifat dari inverse matriks. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan SPLDP dengan inverse matriks. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, apa itu inverse matriks. Nah, di sini di dalam himpunan bilangan real, setiap bilangan A bukan 0, A ini bukan 0, memiliki kebalikan, yaitu bilangan A pangkat negatif 1. Dengan sifat ketika A dikalikan dengan A pangkat negatif 1, itu sama dengan A kalikan negatif 1 kalikan A, ini dibalik sama dengan 1. Bilangan A inverse atau A pangkat negatif 1 disebut dengan inverse atau kebalikan perkalian dari A. Berdasarkan pengetahuan tersebut, inverse matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah sebuah matriks berordo n kalikan n, dan I adalah matriks identitas. Kalau matriks identitas, di matriks itu kan matriks identitas, tapi ketika kita bicaranya bilangan real, matriks identitas ini seperti angka 1. Jadi nanti ketika angka berapapun dikalikan dengan angka 1, ya hasilnya bilangan itu sendiri. Sementara nanti ketika ada matriks kok dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya matriks itu sendiri. Nah, di sini ada keterangan bahwa matriks I ini adalah matriks identitas yang berordo n kalikan n. Maka terdapat matriks A pangkat negatif 1 yang memenuhi sifat. A pangkat negatif 1 ini bisa kita sebut dengan inverse dari A. Nah, A kalikan A inverse sama dengan A inverse kalikan A sama dengan I, di mana I-nya ini tadi adalah matriks identitas. A disebut matriks non-singular, dan A pangkat negatif 1 disebut inverse dari matriks A. Jika matriks A pangkat negatif 1 tidak dapat ditemukan, maka A ini disebut dengan matriks singular. Jadi ketika matriks A memiliki inverse, itu disebut sebagai matriks non-singular. Sementara ketika A ini tidak memiliki inverse, maka disebut matriks singular. Ada catatannya di sini bahwa matriks A disebut matriks non-singular, yaitu jika ada det A tidak sama dengan 0 atau determinan dari matriks A ini tidak sama dengan 0. Matriks A disebut singular jika determinan A sama dengan 0. Jadi ketika ditanya, apa sih matriks non-singular itu? Nah, matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak 0. Sementara apa itu matriks singular? Matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan 0. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke cara mencari inverse untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Matriks A, elemennya ada A11, A12, A21, A22, memiliki inverse jika dan hanya jika determinan dari A ini, atau cara mencari determinan di materi sebelumnya, kita kalikan diagonalnya A11 kalikan A22 baru dikurangi dengan A22 kalikan A12. Ini tidak sama dengan 0. Inverse dari matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara untuk mencari inverse dari matriks A, di mana 1 per det A atau 1 per determinan dari matriks A adjoin A. Nah, nanti kita akan tahu cara mencari adjoinnya. Dengan A ini kan determinan. Determinan A itu sama dengan cara nyarinya sama seperti di video sebelumnya. Kemudian kalau untuk adjoin ini kita coba perhatikan. Semula matriks A-nya, elemennya A11, A12, A21, A22. Nah, sekarang di sini
dibalik yang semula A11, kita tukar dengan A22. Yang semula A22, kita tukar dengan A11. Jadi A22 di atas, A11 di bawah. Kemudian bagaimana untuk A12 dan A21? Ini kita tinggal menambahkan negatif. Itu cara untuk mencari join. Jadi, yang diagonal sebelah sini kita tukar posisinya. Sementara untuk diagonal satunya lagi, kita cukup menambahkan tanda negatif. Untuk lebih memahami, coba kita tentukan inverse dari matriks A, di mana matriksnya itu 3, negatif 7, negatif 1, dan 2. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita harus cari tahu dulu determinan dari matriks A ini. Bagaimana cara mencari determinan dari matriks A? Tinggal kita kalikan 3 kali 2. Ini 3 kali 2 dikurangi negatif 1 kalikan negatif 7. Kita hitung, nanti ketemu hasilnya negatif 1. Setelah kita ketemu determinannya, kita masukkan ke cara mencari inverse. Cara mencari inverse adalah 1 per determinan. Nah, ini kita tulis 1 per determinannya tadi ketemunya negatif 1, maka kita tuliskan 1 per negatif 1. Kemudian untuk adjoinnya, kita tuliskan adjoinnya semula 3, 2, maka kita balik jadi 2, 3. Kemudian tandanya negatif 7 jadi 7, karena kita negatifkan ya, nanti kan ketemunya negatif, ketemu negatif jadinya positif, ini juga sama, negatif, negatif 1, maka jadinya plus 1. Setelah kita menemukan ini, 1 per negatif 1 itu negatif 1 kalikan dengan yang ada di dalam matriks ini. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 kalikan 7, negatif 7. Negatif 1 kalikan 1, negatif 1. Negatif 1 kalikan 3, negatif 3. Maka inverse dari matriks ini adalah negatif 2, negatif 7, negatif 1, dan negatif 3. Kita lanjut untuk bagaimana cara mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Kalau tadi berordo 2 kali 2, sekarang yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk matriks yang berordo 3 kali 3 ini, misalkan ada matriks seperti ini, maka memiliki inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Cara mencarinya sama persis dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Kita tinggal 1 per det A, determinan dari A, adjoin dari matriksnya. Determinan A dapat ditentukan dengan metode Sarus dan metode atau metode ekspansi kofaktor. Karena kan ini merupakan berordo 3 kali 3. Berdasarkan video yang kemarin, kalau matriks yang berordo 3 kali 3, maka kita bisa menggunakan metode Sarus atau metode ekspansi kofaktor minor. Dan adjoin A dapat ditentukan dengan transpos dari matriks kofaktor. Ini untuk cara mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, sifat inverse matriks. Jadi, inverse matriks ini memiliki sifat ketika ada matriks A, kemudian matriks X, kemudian ada matriks B, di mana matriks A ini mempunyai inverse, maka kita bisa mencari nilai matriks X ini dengan cara X sama dengan inverse dari A kita kalikan dengan B. Inverse dari A kalikan dengan B. Semula kan ada A kalikan X sama dengan B, maka kita bisa mencari X-nya ini dengan cara inverse dari matriks A kita kalikan dengan matriks B. Inverse-nya yang berada di depan. Untuk bagian yang ketiga, menyelesaikan SPLDV dengan determinan dan inverse matriks. Atau untuk video kali ini kita akan menyelesaikan SPLDV ini dengan inverse matriks. Ada persamaan SPLDV 2x min Y sama dengan 7, kemudian x min 4Y sama dengan 14, kita disuruh menentukan penyelesaiannya. Ketika kita disuruh menentukan penyelesaiannya, artinya kita harus mencari nilai X dan Y-nya.
Bagaimana cara untuk mencari X dan Y-nya? Kita akan menggunakan sifat inverse matriks. Bentuk matriks dari SPLDV ini ketika kita ubah menjadi bentuk matriks menjadi 2, kemudian negatif 1, ini koefisiennya 1, yang sebelah sini koefisiennya negatif 4. Kemudian variabelnya X sama Y, hasilnya 7 dan 14. Nah, kita kan akan mencari nilai X dan Y. Berdasarkan sifat tadi, sifat dari inverse matriks ketika kita memiliki AX, A kalikan X, matriks A kalikan matriks X sama dengan matriks B, ini sebagai A, ini sebagai X, ini sebagai B. Maka kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara inverse dari matriks A kita kalikan dengan B. Maka langkah berikutnya, biar kita bisa mencari X dan Y, kita cari dulu inverse dari matriks A-nya. Kita akan mencari inverse dari 2, negatif 1, 1, negatif 4. Ini kita akan mencari inverse-nya berapa. Cara untuk mencari inverse, kita ingat 1 per determinan, adjoint A. Maka kita harus mencari dulu untuk determinan dari 2, negatif 1, 1, negatif 4 berapa. Nah, di sini untuk mencari determinan, caranya kita kalikan 2 kali negatif 4 dikurangi 1 kalikan negatif 1, ketemunya negatif 7. Setelah kita mendapatkan determinannya, maka kita bisa mencari inverse dari matriksnya, matriks 2 min 1, 1 negatif 4, dengan cara 1 per 1 per tadi ketemu determinannya negatif 7, kemudian adjoinnya berapa? Kalau semula 2 min 4, jadinya nanti min 4, ini 2. Tandanya dinegatifkan. Negatif ketemu negatif jadinya positif, kemudian negatif ketemu positif jadinya negatif. 1 per negatif 7 kalikan negatif 14, ketemunya 4 per 7, negatif kali negatif kan positif. Kemudian 1 per negatif 7 kalikan 1, 1 per negatif 7, 1 per negatif 7 kalikan negatif 1, karena negatif kali negatif positif jadinya sepertujuh. 1 per negatif 7 kalikan 2, ketemunya negatif, oh ini harusnya negatif 2 per 7 ya. Oke, ini 2 per negatif 7. Setelah kita mendapatkan untuk inverse dari matriks 2 min 1, 1 min 4, maka kita kembalikan ke sini. XY sama dengan hasilnya tadi 4 per 7, 1 per 7, 1 per negatif 7, kemudian 2 per negatif 7, kita tuliskan sama persis di sini, hasil dari inverse matriks ini, kemudian kita kalikan dengan B-nya. B-nya berapa? 7, 14. Di sini 7, 14. Kita akan mengalihkan menggunakan cara perkalian dua matriks. 4 per 7 kalikan 7, ketemunya 4. Ditambah 1 per negatif 7 kalikan 14, ketemunya negatif 2. 1 per 7 kalikan 7, ketemunya 1. 2 per negatif 7 kalikan 14, ketemunya negatif 4. Lalu kita jumlahkan 4 ditambah negatif 2, ketemunya 2. 1 ditambah negatif 4, ketemunya negatif 3. Maka nilai XY-nya itu 2 dan negatif 3. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linier ini adalah himpunan yang memuat pasangan berurutan 2, negatif 3. X-nya 2, kemudian Y-nya negatif 3. Itu untuk materi kali ini. Mari kita berefleksi. Yang pertama, coba tanya ke diri kalian, apakah sekarang saya dapat menentukan inverse matriks? Baik yang berordo 2 kali 2 maupun yang berordo 2 kali 3. Kemudian yang kedua, apakah sekarang saya dapat memahami sifat inverse matriks? Dan yang terakhir, apakah sekarang saya dapat menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel, dengan menggunakan inverse matriks?
Kalian yang bisa menjawab ini silahkan kalau ada bagian yang menurut kalian belum bisa dipahami, bisa putar video ini lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.